2004. Tempat tanggal lahir Tabanan 16 Januari 1983. Pangkat golongan tuang pembina 4A. Jabatan ini media Iswara Ahli. Alamat rumah Jalan Gunung Cemara 4 nomor 11 Denpasar. Nomor HP perlu dicatat? Sudah ada. 082 147 276 343. Riwayat pendidikan S1 Matematika ITS Surabaya, S2 Pendidikan Matematika Undiksa Singaraja. Pengalaman jabatan pengadministrasi Diklat Administrasi pengadministrasi tenaga teknik. Untuk di JJ PP Angkatan 5 ini, beliau satu-satunya WI pengampu untuk materi inti, juga materi BLC dan RTN. Supaya Bapak Ibu lebih semangat, nggih. Silakan Mbak Amalia, kami persilakan untuk mengisi materi BLC. Ya, terima kasih Mbak Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu walaupun secara virtual ya Bapak Ibu ya. Kita ingin coba membangun suasana yang nyaman untuk belajar kita untuk hari-hari ke depan. Dan kemarin panitia sudah unggah video perkenalan untuk teman-teman semua satu angkatan ini. Sudah ditonton belum Bapak Ibu? Oh iya, teman-teman di mute ya. Ya, sudah. Ya, mudah-mudahan sudah ditonton ya. Sudah, Bu. Karena tadi saya sudah maksudnya lihat teman-teman udah saling tegur sapa ya, sudah mulai hafal ini siapa paling tidak, karena walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi paling tidak saya harapkan Bapak Ibu semuanya mengenal satu sama lain, siapa saja yang tergabung di angkatan 5 ini. Nah, kira-kira ada enggak yang bisa coba untuk memperkenalkan teman yang lain lebih dari 10 orang? Kemarin kan sudah pada tonton videonya, video perkenalan. Oh, ada Bapak ini, ada Pak James, ada Pak Yusrillah, ada Pak Lahmudin, dan seterusnya. Ada yang bisa mencoba mengulang? Saya coba Ibu. Pak Aziz kayaknya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Marhamah dari Satker MTS 1 Lombok Barat. Oke. Saya ingin menyebutkan nama-nama teman di kelas ini. Mudah-mudahan saya bisa menyebutkan lebih dari apa yang telah disampaikan di pemateri. Yang pertama sebentar, Bu Hajah. Ya, sebentar. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Amalia Puspayanti. Bapak Ibu bisa panggil saya Bu Lia. Jadi jangan dipanggil Bu pemateri ya. Oh iya, minta maaf ya. Kayaknya kaku gitu ya. Jadi silakan panggil saya Bu Lia atau Bu Amalia boleh, silakan ya, biar enak manggilnya ya. Oke, silakan lanjut Bu Haji. Kalau gitu saya ulangi Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Marhamah dari Satker MTS 1 Lombok Barat. Mudah-mudahan saya bisa menyebutkan teman-teman di kelas ini sesuai apa yang disebutkan tadi oleh Ibu Amalia. Pertama yang paling saya ingat yaitu ketika pertama saya buka videonya itu Pak Hotman Pak Mudin, yaitu yang berasal yang berasal dari MTS Pak Mudin ya. Lembata.
Kemudian yang kedua adalah Bapak Iwan Abdurrahman dari Mantinde. Kemudian yang ketiga yaitu Lalu Johandi dari MTS 1 Lombok Barat juga, dan ketiga yaitu yang keempat yaitu Bapak Haji Jupri yang berasal dari Man 1 Mataram. Kemudian yang kelima yaitu Hajar dari MTS Negeri Ngada. Kemudian yang keenam yaitu Hakul Mubin dari MTS AI4 Lombok Timur. Kemudian yang ketujuh yaitu Lalu Muhyiddin dari MANW Lombok Timur. Kemudian yang kedelapan yaitu Pak Marzuki dari MTS NW Lombok Timur juga, yaitu apa namanya? Pokoknya Lombok Timur sudah itu. Pak Marzuki. Kemudian yang kesembilan yaitu Misdah. Misdah yaitu dari MTSN 2 Sumbawa. Kemudian yang ke-10 yaitu Pak Mustafa Adnan yaitu dari MA 1 Mataram. Kemudian yang ke-11 Berapa Bu? Yang terakhir Bu? Ya. Yang ke-11 yaitu Ibu Mariam dari MA 1 Mataram juga. Kemudian yang ke-12 yaitu Pak Haji Jupri. Pak Haji Jupri dari Sudah tadi. Haji Jupri sudah tadi. Terus ini diingat ini. Oh sudah tadi. Oh. paling gampang diingat kayaknya tetangganya ini. Sama-sama Mataram. Tri Lailatul Wahyuni dari MTS 2. Karena tadi suaranya kecil Ibu Tri Lailatul Wahyuni itu MTS 2 mana kami lupa. Kemudian yang ke-14 yaitu Ayo Bu Hajah nih baca catatan atau gimana ya? Catatan. Jangan-jangan sudah dicatat semua ini nama teman-teman. Ya, tapi saya tidak lihat ini. Kemudian yang ke-14 berapa tadi? 13 Ibu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah ya, Bu. Ibu Baca semuanya Bu. Dari mana Bu? Dari mana tadi? Dari sini. Ibu Nur Hasanah dari Man Bali Buleleng. Kemudian yang ke-14 salah Ibu, salah Man Buleleng bukan itu Bu. Bu Nidarul Ahmad. Oh Ibu Asmania yang dari Man Buleleng. Oh salah Bu, masih salah. Bukan Man, Bu Asmania. Bu Asmania dari MTS-nya Bu. Oh dari MTS-nya ya. Oh maaf yang ya. Tapi yang jelas namanya benar Ibu ya. Hanya satkernya saja yang salah. Kemudian yang ke-15 yaitu Ibu Fitriani. Ya, ada Bu Fitriani. Yang ke-15 adalah Ibu Fitriani dari Ibu Fitriani kalau tidak salah dari NTT atau dari Ngada mana itu. Kemudian yang ya sudah 15 saja. Sudah. Apa namanya satkernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu Hajah. Ya paling tidak teman-teman bisa lihat keseriusan Bu Hajah Marhamah ya untuk mencoba menghafal teman-teman yang lain, mengingat nama minimal walaupun cuman sekilas dari video perkenalan, tapi itu sudah terlihat keseriusannya supaya bagaimana kita tidak cuman artinya posisi kita sendiri, tetapi kita punya teman-teman di sini satu angkatan ini ya, ber-38 ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengingat ya minimal namanya. Nanti kalau untuk tempat tugasnya bisa Bapak Ibu inilah ingat sambil kita hari-hari ke depan ya. Karena di sini
Jadi nantinya keberhasilan diklat kita tidak hanya Bapak Ibu sendiri, tetapi juga bersama dengan teman-teman yang lain, 37 teman yang lain, seperti yang sudah panitia berulang kali sampaikan, yang mendaftar 38, insya Allah nanti yang bisa mendapat predikat lulus di diklat ini juga 38. Selain sebenarnya tujuan utama kita itu sebagaimana yang Bapak Ibu sampaikan, sebagai motivasi untuk mengikuti diklat ini, Bapak Ibu semuanya memiliki ingin tahu yang besar bagaimana sih sebenarnya penyusunan RPP yang sesuai kebijakan terbaru atau yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Sudah banyak yang menyampaikan motivasi seputar sana ya. Jadi paling tidak nanti kita belajar bersama di sini bisa tahu dengan teman-teman yang lain juga, tidak hanya sebatas kemandiriannya sendiri, tetapi juga ada saling kerjasama di antara Bapak Ibu. Ya, oke. Yang perlu ditekankan di materi ini DLC karena sesuai dengan materinya sendiri, kita ingin membangun komitmen belajar. Ya, jadi saya ingin Bapak Ibu coba nanti rumuskan. Saya sudah siapkan lembar kerja BLC. Jadi itu sebagai latihan juga. Kalau kemarin saya sudah lihat teman-teman coba unggah ini tugas resum ya. Sebenarnya sudah tidak ada masalah, tidak ada tugas di sebelah mana. Tapi perlu saya ingatkan. Karena kita di sini sifatnya juga mandiri. Mandiri bukan arti hanya menyelamatkan diri sendiri, tetap saling mengingatkan satu sama lain, tetapi kemandirian di sini bagaimana Bapak Ibu memaknai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Ya, nanti silakan di lembar kerja BLC Bapak Ibu rumuskan kira-kira komitmen saya untuk mengikuti diklat ini itu apa saja, ya karena itu jadi bagian yang sangat penting Bapak Ibu, itu menjadi kesanggupan Bapak Ibu, ya komitmen Bapak Ibu untuk benar-benar mengikuti diklat ini secara penuh dan bisa menuntaskannya sampai di akhir kegiatan. Kenapa di sini jadi penting kemandirian? Saya harapkan kalau kemarin awal-awal, oke, saya masih bisa lihat itu bagian dari adaptasi Bapak Ibu. Bagaimana yang dulunya terbiasa dengan sistem diklat yang klasikal, ya terkoordinir secara langsung di satu kelas, tapi sekarang kita memanfaatkan daring, ya tetap ada koordinasi. Tetapi masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Artinya apa? Contoh, ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan dan kumpulkan. Ya, Bapak Ibu sudah paham bagaimana di bagian mana mengumpulkan, batas waktunya kapan. Itu jadi tolong masing-masing kalau memang sudah paham. Jadi tolong yang perlu saya ingatkan di sini untuk jadwal, silakan Bapak Ibu sering-sering lihat e-learning, laman e-learning. Ya, gitu karena kita belajarnya berbasis web, ya bukan berbasis Telegram. Jadi sudah hari-hari ke depan lebih banyak aktivitas itu melalui e-learning. Jadi sesuai dengan jadwal yang ada, silakan Bapak Ibu sesuaikan materi apa berikutnya, kemudian bisa dibuka jam berapa, silakan segera diunduh. Bapak Ibu bisa pelajari sebelum hari H kita berdiskusi. Saya sengaja berikan tenggang waktu sebelumnya supaya paling tidak Bapak Ibu bisa buka-buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Tugas yang mana, di mana, materi apa, sekarang jadwalnya apa. Nah, itu tidak lagi muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi Bapak Ibu masing-masing yang punya tanggung jawab
lihat kita sudah pahami ada jadwal, sekuen materi udah jelas, jadi nanti silakan dilihat jadwalnya, materi terdekat itu apa, kapan saya bisa mengunduh materi, kapan saya harus kumpul tugas, kapan harus mengerjakan kuis. Ini Bapak Ibu ya. Siap. Ya, saya cuma lihat ini ya, karena semuanya masih nggak diizinkan ngomong nih kayaknya sama Masnya. Oke, sementara ya, kemudian saya perlu untuk koordinasi mudahnya kita, saya perlu perangkat kelas. Ya, kita perlu tunjuk ketua kelas. Ketua kelas, kemudian sekretaris. Nah, saya tawarkan lewat chat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah tahu nih, sudah kenal nih teman-teman satu angkatan ini. Sudah dari kemarin sudah lihat-lihat, udah dari mulai pembukaan udah bisa saling tegur sapa, ada Pak Riki, Pak Sarul, Pak Hatman. Ini Pak Hatman namanya Pak Hatman apa Pak Udin ya? Ya, jadi sudah saya pikir sudah mulai ini hafal ya. Nah, kira-kira coba saya tawarkan kita perlu ketua kelas. Siapa yang bisa kita tunjuk sebagai ketua kelas. Dan saya harapkan Bapak Ibu memilih tidak sekedar Bapak Ibu menunjuk secara cepat, udah yang penting saya aman, saya jadi ketua kelasnya, jangan seperti itu. Tapi mohon bagaimana kita memilih ketua kelas ini benar-benar bisa nantinya koordinasi, memudahkan koordinasi di antara kita. Bapak Ibu ya. Ketua kelas, kemudian sekretaris, kemudian nanti karena diskusi, untuk di diskusi, itu forum diskusi saya pecah jadi 3 kelompok, ya, saya sudah bagi kelompoknya, sebentar mungkin bisa di-share, itu juga saya harapkan ada koordinator di masing-masing kelompok. Jadi paling tidak, ya, ada yang bagian untuk koordinasi, saling ingatkan, walaupun semuanya lagi-lagi itu tanggung jawab masing-masing, kemandirian masing-masing, tapi kita tetap namanya kerjasama di semua kegiatan, kita butuh ada yang mengingatkan, butuh yang mengkoordinir supaya lebih cepat lagi, lebih pasti lagi ya Bapak Ibu ya. Kita yang pertama kita pilih ketua kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, izin buka mic. Yuk, silakan lewat chatting, silakan masing-masing ini mengusulkan kira-kira siapa yang mau diusulkan sebagai sebentar masih ingat ya, jadi memilihnya jangan asal aman. Tapi kita ingin supaya kita bisa lancar, sama-sama kita jalani bareng, tapi bisa terkoordinir dengan baik Bapak Ibu ya. Pak Jupri, Pak Haji Jupri. Sebentar. Oke, sebentar di stop dulu. Stop dulu. Yang ketik chat, stop dulu. Sebentar, supaya nggak ada yang terlewati. Stop dulu. Pak Jupri, kemudian Pak Hildan, Muhsin, Mariam, Riki, Pak Jupri, Bu Marhama, Riki, kemudian Pak Muhsin. Tuh.
Pak Jupri nih ngusulkan, jangan saya, saya kurang menguasai IT. Haji Jupri. Oke, silakan lanjut pelan-pelan ya, Bu Marhama. Silakan yang punya usulan. Pak Huldan, Bu Dian, Bu Mariam, Pak Huldan. Yuk, silakan Pak Ikhwan. Melisin. Semuanya pada bilang saya kurang menguasai IT nih. Yuk lanjut Bu Asmania. Riki. Melisin. Pak Huldan. Melisin. Pak Mulisin sudah mulai banyak penggemarnya ini. Pak Gufran. Pak Mulisin. Ya, lanjut. Lalu Mulisin. Pak Mahmud Yunus. Sudah nih ya? Bu Marhama. Syahrul Gufran. Pak Huldan. Pak Huldan juga banyak ini yang pilih ini. Pak Riki. Pak James dipilih nih sama Pak Lamudin. Pak Huldan langsung bilang jangan saya, jangan saya. Ya, ada lagi yang usulkan? Saya pilih Bu Mariam. Oke. Sementara yang paling banyak itu Pak Muhlisin. Pak Muhlisin mana ya? Pak Lalu Muhlisin. Oh, ini dia. Pak Lalu Muhlisin. Yang paling kenceng bilang Pak Lalu Muhlisin itu Pak Haji Jupri. Kan? Iya. Semangat ya. Oke, Pak Lalu Muhlisin. Mana nih? Ya. Dari MA mana ya Pak Lalu Muhlisin ya? Bisa kalau sewaktu-waktu saya perlu komunikasi, artinya Bapak Ibu menjawab saya, silakan di unmute sendiri ya. Tidak apa-apa, nanti kalau memang sudah selesai bicara, di mute lagi silakan. Pak Lalu Muhlisin dari MA mana nih Pak Lalu Muhlisin? MAN Wanasaba. Wanasaba ya, Lombok Timur. Ya. Oke, ada usulan lagi nih Pak Haji Jupri jadi bendahara.
Salah hitung mungkin. Tambah pusing Jupri, saya pengen lihat wajah Pak Haji Jupri. Di mana dia Pak Haji Jupri? Pak Haji. Pak Haji Jupri mana ya? Yang miring itu. Haji Juprinya pakai model landscape. Lagi miring. Katanya landscape, Mbak. Masuk. Saya dari tadi nggak ternyata Pak Haji Jupri benar. Kenapa bisa terbalik begini ya Pak ya? Saya juga bingung, Bu. Dari tadi mengubah. Jadi landscape. Bu Mariam tolong dibantu Pak Haji Juprinya. Bapak Haji Jupri pengaruh malam Jumat. Masya Allah ya. Nggak apa-apa ya. Ini nyairkan, termasuk yang nyairkan suasana akhirnya ya. Kita nggak bisa ice breaking ya kalau kelas begini. Tapi ternyata dengan tampilan Pak Haji Jupri ternyata bantu ini memecahkan, nyairkan suasana ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi dari pilihan banyak itu Pak Lalu Mukhlisin. Kira-kira disepakati atau tidak? Silakan angkat tangan yang sepakat atau setuju. Setuju. Lalu Mukhlisin sebagai ketua kelas kita. Belum, Bu. Belum. Setuju. Instruksi, Bu. Instruksi, Bu. Tidak apa-apa kalau ada yang belum setuju. Setuju. Coba. Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Halo, Bu. Pak Mukhlisin kasih kode. Halo Bapak Ibu ya. Pas, Pak Mukhlisin. Kita coba belajar. Bapak Ibu ini orang dewasa. Ya, orang-orang dewasa dan cobalah tolong untuk dewasa ya. Jadi teman-teman sudah mencoba memilih dan sudah sebagian besar sepakat. Jadi tolong perkenan dan kesediaan Pak Lalu Mukhlisin nanti kita sebagai ketua kelas ya Pak ya. Ya, kelas akan duduk kembali di kelas nanti. Gimana Pak Lalu Di Mukhlisin? dalam Agak banyak yang keras? senior. Setuju. Mami. Setuju ketua. ya Bapak Ibu Ya, ya. setuju. Kami Mukhlisin. Besok diundang kembali di kelas besok. Oke, Pak Lalu Mukhlisin, kita sepakati sebagai ketua kelas ya Bapak Ibu ya. Iya. Sepakat. Lama-lama ya, nggak usah dikeluarkan SK-nya ya, sudah ditunjuk langsung Pak Lalu Mukhlisin. Baik, selanjutnya kita perlu sekretaris. Ibu Nushatul. Untuk sekretaris yang Kita ambil pilihan yang paling banyak di sini setelah Pak Mukhlisin, setelah Pak Jupri, karena Pak Jupri tadi sudah angkat tangan. Ini Usul, Pak Riki. Usul Bu Amalia, usul. Ya. Ada usulan. Siapa yang mengusulkan? Tolong angkat tangan dulu. Siapa yang barusan ngomong? Oh, Pak Huldan. Gimana Pak Huldan? Gimana supaya merata gitu masing-masing daerah. Ini kan NTB ketuanya, tapi sekretaris Bali. Bali ya betul. betul. Bendahara. Setuju Bali. Atau Ibu Nita Rahmawati. Oke, halo. Oke, baik, saya paham. Awal saya sebenarnya sempat terpikirkan untuk pilih koordinator per wilayah ya, Bali, NTB, NTT. Tapi kemudian karena saya kemarin saat bagi grup diskusi saya tidak lihat ini per wilayah ya. Saya pilih hanya artinya saya kelompokkan saja supaya mudah dari atas ke bawah sesuai dengan yang terdaftar di e-learning. Saya sudah tentukan kelompoknya. Jadi itu sepertinya acak Bali NTB NTT-nya. Jadi mungkin selain ketua kelas dan sekretaris nanti dibantu oleh koordinator per kelompok diskusi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya kira-kira. Oke, siap. Ya. Gak apa-apa. Pokoknya yang penting intinya kita ingin ngamankan semuanya ya Bapak Ibu ya, nggak cuma ngamankan diri sendiri ya. Oke, baik. Kita kembali dulu. Kita pengen pilih sekretaris ya. Kalau di yang saya catat di sini Pak Riki yang paling banyak. Mana nih Pak Riki? Kira-kira teman-teman setuju tidak
kalau Pak Riki kita pilih sebagai sekretaris. Setuju, setuju. 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 Sejawati itu tidak ada nama di Perwakilan. dirinya dia Pak Riki, bagaimana Pak Riki? 33 Perwakilan aja Bu, seperti tadi. Ada dari NTB, yang ketua NTB, yang sekretaris mungkin dari Sebentar, Bali. itu nanti. Ya, oke. Saya paham maksudnya, tapi toh kita tidak berkumpul secara langsung kan. Toh juga yang NTB itu tersebar, tidak cuma daratan Lombok, tapi juga ada yang dari Bima, ada yang dari Sumbawa. Ya, tetap kita koordinasinya daring nih ya. Jadi saya pikir terwakili nanti di koordinator per kelompok diskusi saja. Ini saya perlu bantuan ketua dan sekretaris. Jangan khawatir dulu. Artinya atas penunjukan Bapak Ibu, ada yang jadi ketua, ada yang sekretaris, nanti saya gimana nih nanti. Jangan berpikir bahwa akan kredit dulu, tapi kita coba bagaimana sebenarnya kita nanti, intinya kita pengen supaya ada yang mengingatkan di koordinasi kita untuk kelas kita, ya. Pak Riki, saya tanya, saya nggak tanya Pak Riki, saya tanya teman-teman yang lain dulu. Yang setuju Pak Riki sebagai sekretaris, silakan angkat tangan. Setuju, setuju. Setuju? Setuju ya. Oke, baik. Pak Riki, saya mohon kesediaannya sebagai sekretaris angkatan kita ini, RPP Angkatan 5. Yuk Pak Riki ya. Nah, ini baru, ya nggak usah kita lama-lama. Sip, baik. Alhamdulillah, jadi ketua kelasnya Pak Lalu Mulisin, kemudian sekretarisnya Pak Riki. Ya, Pak Riki. Kemudian, oke, kita perlu... Boleh nolak, Bu? Bapak ini mau melarikan diri ya. Ya, nggak usah nolak-nolak gitu, Pak. Ya, kita kan apa ya, Bapak Ibu biasanya kalau jadi guru di kelas pengen nanamkan keadaan, ayo percaya diri, tuh Bapak Ibu gurunya kayak begini, maunya ngundur-ngundur aja. Oh ya, Pak Hakul Mubib sudah hadir belum? Belum hadir. Pak Ketuanya sudah ngomongin kan sih? Ah iya. Sama Lombok Timur. Oke. Ternyata dari ini, nah ini salah satunya bagian koordinasi, kita perlu bantuan Pak Ketua kelas, Pak Sekretaris, dan tidak menutup teman-teman yang lain pun, enggak apa-apa. Nah ini dia, jadi tidak harus tercetus sebagai koordinator wilayah Bali, NTB, NTT, tetapi teman-teman yang sesama NTB, contoh nih Pak Hakul Mubin dari Lombok Timur ya, Pak Hakul Mubin Lombok Timur, jadi tolong yang paling dekat ya teman-teman yang sesama NTB, tolong diingatkan, mungkin di calling sebelumnya, ataukah kalau kita sudah terlanjur mulai begini, tetap diusahakan di calling, nih Pak Hakul Mubin ternyata belum hadir, kemana? Coba dihubungi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi koordinasi, artinya ini hal kecil tetapi semua keaktifan Bapak Ibu tercatat. Ya, jadi semua sesi kita ini tidak kita lewatkan begitu saja, tetapi itu menjadi catatan keaktifan Bapak Ibu, baik di saat meeting begini ataukah di e-learning, di laman e-learning. Ya Bapak Ibu ya, saya mohon, jadi nanti tolong coba dimaksimalkan dengan perangkat yang ada, dan dukungan teman-teman semuanya, biar kita sama-sama semuanya hadir di setiap sesi kegiatan, semuanya hadir, semuanya bisa belajar, bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak ada yang kelewatan waktu, bisa menyelesaikan atau mengerjakan kuisnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti
saya minta bantuan Pak Lalu Mulisin nih, Pak Ketua Kelas nih. Ya. Tugas pertama Oke. nih. Siap Bu Amalia. Sudah tadi kita hubungi juga. Ya, kemudian untuk di pembagian kelompok, diskusi Bapak Ibu, jadi silakan bisa dilihat nih, kelompok 1 saya bagi seperti ini. Ya. Nanti mungkin bisa saya share lewat Telegram bisa. Hanya secara sekilas bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini untuk kelompok 1 ada 13 orang. Kemudian kelompok 2 ada 13 orang juga. Silakan Bapak Ibu diperhatikan masuk di kelompok mana. Tapi nanti saya insya Allah saya ini pasang di Telegram dan di e-learningnya, di laman e-learning. Saya belum sempat ini masukkan ke sana ya. Kemudian kelompok 3 ada 12 orang ya. Jelas saja pasang di e-learning Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang penting kita sudah punya perangkat, kemudian nanti tolong Bapak Ibu mungkin secara sekilas saya ini dulu, saya coba pengen tahu dari Bapak Ibu ya, sebagai komitmen kita bersama untuk mengikuti diklat ini, kira-kira artinya norma atau komitmen di Bapak Ibu yang penting untuk disampaikan di sini apa saja supaya itu mendukung keberhasilan kegiatan kita. Karena nanti di hari-hari ke depan ya, Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, karena ini sifatnya e-learning, jadi semuanya berdasarkan aktivitas di laman e-learning, semua mesti aktif bagaimana ngunduh materi, ya coba mempelajarinya sebelum waktu atau hari H kita berdiskusi, kemudian nanti pada saat diskusi, Bapak Ibu tidak hanya hadir di forum diskusi, tetapi bagaimana bisa berdiskusi, artinya sumbang saran di forum diskusi, tetapi juga tidak mendominasi dari kegiatan diskusi kita supaya tetap bisa runut terarah. Ada butir penting yang bisa kita benar-benar diskusikan di forum diskusi. Kemudian nanti ada tugas yang perlu diselesaikan. Lagi-lagi Bapak Ibu mesti aktif, artinya memperhatikan waktu, ketentuan waktu, dan dari segi penyelesaian tugas pun tidak hanya sekedar bisa lihat, bisa tahu dari tugas yang Bapak Ibu kumpulkan nantinya, kita memang akan ada penilaian keterampilan di sana, tidak hanya di tes saja, kita akan menilai dari tugas-tugas yang terkumpul. Jadi itu artinya saya mengharapkan kesungguhan Bapak Ibu, dan saya yakin pasti Bapak Ibu bersungguh-sungguh. Karena apa? Bapak Ibu sudah sedari awal Bapak Ibu ini Waalaikumsalam. Pakai julut. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin melihat, atau ayo coba kita rumuskan komitmen belajar kita bersama. Silakan sampaikan di forum chat. Apa saja butir-butir norma atau kesepakatan yang bisa kita jadikan ini sebagai kesepakatan belajar bersama yang nantinya bisa memperlancar kegiatan kita di hari-hari ke depan. Silakan sampaikan di sini Bapak Ibu di forum chat. Kalau mau maknai
disiplin di sini tidak hanya hadir tepat waktu, tapi atas semua artinya ketertiban Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita ya, dari semua yang sudah dari tadi saya berulang kali sampaikan ya, disiplin. Kemudian ya, hadir, usahakan jika ada Zoom meeting 15 menit sebelumnya, itu juga bagian dari disiplin masing-masing Bapak Ibu. Kemudian keseriusan dalam mengikuti diklat. Baik, saya catat keseriusan dalam mengikuti diklat. Serius artinya apa? Kita bisa wakili dengan tanggung jawab. Kemudian menyiapkan diri untuk belajar bersama secara aktif dalam suasana kondusif. Oke, ini ada yang menyampaikan berani berkorban meluangkan waktu untuk mengikuti diklat. Itu sudah jadi tuntutan dan mesti memang jadi komitmen masing-masing Bapak Ibu ya. Memang kita karena sudah berani mendaftarkan diri, mau tidak mau menyempatkan waktu untuk belajar ya. Oke, mengikuti tata tertib, berpartisipasi aktif ya. Partisipasi aktif, kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Aziz. Apabila peserta yang tidak aktif, apakah mendapat nilai atau gimana? Oke, secara sekilas kita berulang kali sudah ingatkan. Di panitia juga sudah mengingatkan ya tentang keaktifan Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar Bapak Ibu membuka laman e-learning, tetapi yang penting justru nanti Bapak Ibu namanya sudah ada materi yang di-share di sana ya, Bapak Ibu unduh materinya. Bapak Ibu pelajari, kemudian nanti pada saat forum diskusi dan seterusnya. Keaktifan itu di sana Bapak Ibu. Disiplin, kemudian masalah nilai. Jadi Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita ini secara artinya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, apa saja yang mesti dilakukan. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya, insya Allah artinya tidak usah pusing dengan saya dapat nilai berapa, itu akan mengikuti nantinya ya. Nilai itu tentunya dilihat dari keaktifan. Keaktifan sudah dari tadi saya berulang kali bilang, keaktifan di laman e-learning, bukan di Telegram. Tetapi Telegram tidak apa-apa, untuk mungkin ada koordinasi kecil yang perlu kita lakukan, silakan, tidak masalah. Tetapi keaktifan lebih di laman e-learning. Ya, kemudian apalagi komponen yang jadi penilaian, tentunya di saat Bapak Ibu ini mengikuti forum diskusi. Tidak sekedar yang penting saya ngomong, yang penting saya ikut chatting, ataukah biar kelihatan ramai saja di forum diskusi, tidak, tetapi dari kebermaknaan apa yang Bapak Ibu sampaikan, itu ya yang akan jadi penilaiannya. Kemudian yang ketiga itu adalah saat Bapak Ibu menyelesaikan tugas, tidak hanya sekedar tepat waktu atau cepatnya, tetapi tentu isi sesuai dengan petunjuk yang diinginkan atau yang sudah ditentukan pada setiap tugas di masing-masing mata diklat. Ya, jadi nanti akan ada tugas di setiap mata diklat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dilihat jadwalnya, kapan tugas itu bisa dibuka, Bapak Ibu coba mulai kerjakan, dan kapan mesti batas waktu terakhir dikumpulkannya. Itu. Kemudian komponen berikutnya lagi adalah kuis. Ya, jadi akan ada kuis di setiap mata diklat. Kecuali BLC. BLC nggak ada kuisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, mata diklat inti nanti semuanya ada kuisnya. Di sanalah nanti akan ada nilai juga, akan ada perolehan nilai dari masing-masing Bapak Ibu. Untuk kuis itu nanti insya Allah akan dibuka
kesempatan 2 kali mengerjakan. 2 kali mengerjakan itu, jadi saya harapkan, misal Bapak Ibu ngerjakan nih, yang pertama ya, ternyata nilainya belum maksimal. Masih diberikan peluang untuk mengerjakan untuk kesempatan yang kedua. Jadi silakan Bapak Ibu sudah bisa ini pikirkan kira-kira dengan apa yang sudah artinya yang muncul di kuis itu, apa yang saya masih kurang, silakan mungkin dicermati sehingga pada saat kesempatan kedua Bapak Ibu bisa memperoleh nilai yang lebih tinggi sesuai dengan harapan Bapak Ibu niat awal. Kalau memang sudah nilainya bagus, tidak diulang, tidak masalah. Yang jelas kesempatan kuis 2 kali kita akan ambil nilai tertinggi. Ya Bapak Ibu ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi karena tadi ada yang menyinggung nilainya bagaimana, kalau tidak aktif atau bagaimana nilainya, semua komponen ini ada penilaiannya. Saya pikir itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk Zoom meeting sebenarnya saya pengennya nggak terlalu lama nih. Ya, kita tadi Bapak Ibu sudah mulai hadir jam 8 ya? Iya. Mulainya setengah 9, oke. Sebentar jam setengah 10, kalau kita sudah beres semua kita bahas, kita segera akhiri ya. Yang penting di sini saya pengen lihat komitmen belajar Bapak Ibu sebagai komitmen belajar bersama. Untuk komitmen dari masing-masing Bapak Ibu silakan nanti dituliskan di lembar kerja yang saya sediakan di mata diklat BLC ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian ya Pak Harman jangan unggah yang tidak penting. Ya, jadi selama kegiatan kita berjalan, manfaatkan Telegram itu benar-benar sebatas koordinasi dalam konteks diklat kita. Kalau nanti setelah kegiatan kita berakhir, Bapak Ibu silakan sambung silaturahminya, silakan manfaatkan forum itu. Saya persilakan ya, saya serahkan ke Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nih Bu Nita Rahmawati, berbau komunikasi harmonis tanpa memandang asal daerah. Oke, sudah ada lagi kira-kira yang mau mengusulkan sebagai kesepakatan bersama Bapak Ibu? Sudah jadi merangkum dari teman-teman. Gimana Pak Rahlu Maulisin? Sudah clear. Ya. Bu Amalia, sudah clear ya? Pak. Ya. Ya. Jadi dari meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda, saya rangkum ya. Jadi teman-teman nyampaikan disiplin ya untuk sebagai kesepakatan bersama kita. Disiplin tolong maknai secara menyeluruh ya, tidak hanya sebatas kehadiran tepat waktu, tetapi semua terkait dengan kegiatan kita. Kemudian keseriusan yang artinya mengarah ke tanggung jawab ya, masing-masing itu tanggung jawab. Kemudian berpartisipasi aktif karena jelas ini penting sekali di kegiatan kita yang sifatnya e-learning. Kemudian kita coba membangun komunikasi yang baik di antara Bapak Ibu, berbaur satu sama lain. Coba, jadi tolong walaupun sekali lagi, walaupun kita cuma sebatas lihat di layar, ini loh teman-teman kita, tetapi bagaimana Bapak Ibu ada rasa kebersamaan di sini. Jadi di hari-hari ke depan itu semuanya saling ingatkan, bisa sharing, manfaatkan kesempatan kita. Kalau sudah kita masuk nanti ke materi inti, tentunya akan banyak yang perlu kita diskusikan. Apalagi dengan Bapak Ibu yang sudah sekian tahun jadi guru dengan kebijakan-kebijakan peraturan yang terus berubah.
ya, itu ada hal-hal yang perlu dicermati dan coba kita kaitkan dengan kebijakan terakhir atau terbaru, itu pasti akan banyak sharing pengalaman dan bisa terlaksana dengan baik ya Bapak Ibu ya. Saya pikir clear, kita sudah punya ketua kelas, sekretaris, kemudian kita sudah punya komitmen bersama. Hanya nanti tinggal itu pilih koordinator per kelompok diskusi. Ya, itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Hanya nanti tolong sampaikan hasilnya koordinator untuk kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Saya minta bantuan di antara Pak Riki atau Pak Lalu Muhlisin untuk nanti sampaikan hasilnya kepada saya ya, lewat Telegram bisa. Ya, jadi silakan bergerilya mau menentukan koordinator di ketiga kelompok itu. Saya serahkan kepada Bapak Ibu. Tidak harus dibahas lewat Zoom meeting ini supaya tidak terlalu berlama-lama. Oke, sebelum saya akhiri, ya, ada yang mau disampaikan atau ada saran untuk nanti kegiatan kita ke depan? Kira-kira mungkin juga ada yang saya masih terlewati. Bagaimana? Oke, sekedar sharing, kami pun pernah mengikuti kegiatan e-learning ya. Jadi semuanya, yang penting Bapak Ibu sudah baca panduan, itu insya Allah tidak akan kendala. Bagaimana semua mengatur aktivitas di laman e-learning, itu satu, yang penting sudah baca panduan, perhatikan jadwal kegiatan, ya. Kemudian tidak perlu buat kelompok terlalu banyak yang bercabang-cabang. Tidak apa-apa, manfaatkan grup yang sudah ada, grup Telegram yang sudah ada. Walaupun ada panitia di sana dan ada saya di sana, tidak masalah. Silakan. Kalau memang ada yang perlu dikomunikasikan, lewat situ saja, supaya nggak bercabang juga. Teman-teman jangan, bisa jadi karena ada keinginan buat grup yang lain lagi, nanti bisa jadi nggak terbaca, justru nggak terbaca. Khawatirnya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi kan semuanya sudah punya kontak masing-masing nih. Semua kita ber-38 sudah terdaftar di grup itu. Kalaupun ada yang mau di-sharing secara, artinya didiskusikan secara pribadi, silakan. Tetapi kalau memang ada perlu koordinasi hal-hal penting itu, silakan manfaatkan grup Telegram yang sudah ada itu. Silakan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, minta tolong beli Wahyu, teman-teman semuanya di unmute. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah di wajah temannya. Selain kemarin sebenarnya Bapak Ibu sudah lihat di video perkenalan ya. Jangan lupa ya teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita selesai? Oke. Kalau ada, silakan Bapak Ibu bisa jangan unmute sendiri, silakan. Itu hafal ya Bapak Ibu ya teman-teman yang ada di sini. Nanti mungkin ada yang belum sempat terlalu perhatikan video perkenalan, kita ulang supaya ternyata ada teman-teman. Alah, suaranya amburadul. Ya, dari Lombok Timur, dari Jawa, dan seterusnya ya. Ya, terima kasih. Kelompok yang tadi Bu Lia dapat diakses di mana ya tadi ya? Iya. Kelompok. Gimana Pak? Kelompok oh ya, nanti saya share ya. Kebetulan ya. Nanti saya share di Telegram. Telegram Bu, ya ya. Itu juga udah ada sih. Saya nggak bisa buka ini nih. Nanti saya share.
Ya, nanti saya share di Telegram. Nanti saya share di Telegram ya Pak Riki ya. Ya. Pak Riki tanya tadi di chat. Nanti saya share di Telegram. Untuk kelompoknya dan tolong masing-masing koordinatornya. Yang penting di sana ada satu koordinator itu adalah bukan artinya dia yang bertanggung jawab, dia aja yang bertanggung jawab, tetapi paling tidak untuk sudah kasih dengan teman-teman di satu kelompok di satu kelas. Kalau satu kelas berarti cukup cukup ya. Saya bisa akhiri. Tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Maaf Bu Lia. Ya. Tetap tugasnya dilihat di e-learning-nya. Jangan nangis Pak Huldan. Takut ditegur kok nanya gitu. Oke Bu Lia, terima kasih. Bentar dulu. Ya. Enggak apa-apa, artinya kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Tapi artinya saya ingin Bapak Ibu tidak terlalu kredit nih. Contohnya kemarin sebenarnya teman-teman sudah mengumpulkan tugas, sudah mengunggah tugasnya. Di sana di laman e-learning kan sudah kelihatan submission-nya itu tanggal berapa, jam berapa. Ya. Sebenarnya sudah terlihat, jadi nggak usah ragu kalau memang sudah ngirim, nggak usah lagi tolong Bu Yuyun dicek gitu ya. Apalagi Bu Yuyun jadi seperti available 24 jam. Itu kan kasihan ya. Gitu. Jadi artinya tidak usah terlalu khawatir, tetapi juga bukan artinya melewati yang penting hal-hal yang. Oh ya, satu lagi, maaf Bapak Ibu, satu lagi sedikit. Untuk di learning ya, jadi tolong Bapak Ibu di saat Bapak Ibu contoh ya, Bapak Ibu BLC silakan. Oke, sudah. Oh ya, Pak Beli Wahyu silakan di mute dulu semua peserta. Ya, masing-masing boleh juga mute. Unduh materi, tolong di sini dicentang. Contohnya di sini. Dicentang. Kemudian Bapak Ibu sudah unduh misal bahan tayang BLC, silakan dicentang, ditandai. Ya. Karena ini jadi satu juga yang indikator bahwa Bapak Ibu ini keaktifannya supaya bisa terrecord di laman e-learning. Kalau Bapak Ibu sudah unduh materi tetapi tidak centang ini, itu nggak akan kelihatan. Ya, jadi ini jangan lupa. Jadi tolong di setiap sesi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikannya, tolong ini dicentang. Ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Ya, sudah. Saya pikir cukup Bapak Ibu, sudah tidak ada yang disampaikan lagi. Mudah-mudahan kegiatan kita ke depan bisa lancar, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, ya, dan bisa menyelesaikan semua rangkaian kegiatan kita sampai dengan di hari terakhir nanti, ya. Semangat Bapak Ibu, kita niatkan kesempatan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan sesuai dengan motivasi keinginan Bapak Ibu inginkan. Kita ingin coba sharing pengalaman dan pengetahuan, khususnya kalau sesuai dengan konteks diklat kita di penyusunan perencanaan pembelajaran, khususnya lagi adalah di penyusunan RPP. Mudah-mudahan hari-hari ke depan berjalan lancar, kita semua tetap sehat. Terima kasih, saya akhiri Bapak Ibu. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke Bu Nuwadi dulu, di panitia.
terima kasih pada Ibu Amalia yang sudah pada video ini. Kami dari panitia sangat berharap kepada Bapak Ibu peserta supaya semangatnya tetap dijaga, kesehatannya benar-benar dijaga supaya kegiatan PJJ ini bisa diikuti sampai semangatnya tetap dijaga kegiatan ini terakhir. Dan untuk acara Bapak Ibu silahkan lihat selanjutnya yang sudah Bapak Ibu terima dan juga tetap berkoordinasi kepada akademis kami yaitu Ibu Wahyun, karena pada pagi hari ini Ibu Wahyun ada tugas lain lagi, maka Ibu Wahyun tidak bisa mengikuti yang disampaikan oleh Ibu Amalia. Terima kasih, silakan untuk melaksanakan tugas yang lainnya, namun tugas dari Semangat pagi. Pancasila. Salam Pancasila.